Maka yang paling berbahaya adalah ketika seluruh proses bernegara sampai menghancurkan sendi-sendi kebudayaan, maka disitulah titik mulainya terjadinya benturan dan kehancuran kita. Contoh, saya mungkin bisa dijelaskan Pak terkait wawasan kebangsaan yang sebenarnya itu apa itu Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi wawasan kebangsaan itu adalah sebuah pengetahuan besar sebenarnya, saripati, bagaimana setiap warga negara itu memahami betul, baik dalam aspek sejarahnya, tentang sejarahnya terbentuknya sebuah negara bangsa, lalu kemudian ketika kita masuk kepada sebagai di era kemerdekaan ini, lalu kemudian bagaimana setiap dari individu sebagai warga negara dia punya tanggung jawab dan komitmen ya menjaga bangsa ini, keutuhan bangsa ini, itu gagasan besarnya. Namun ketika ditarik di dalam soal bagaimana praktek secara empirik wawasan kebangsaan itu adalah setiap kita itu adalah mempraktekkan suri teladan nilai-nilai dari Pancasila tadi itu, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, itu harus dipraktekkan di dalam tataran hidup kita, baik bersosial, berekonomi, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam konsep kita sebagai nation state, wawasan kebangsaan itu harus ditaruh sebagai sebuah ideologi pemersatu, sebagai sebuah peta jalan menjaga keutuhan negara ini di dalam segala lini kehidupan, sendi-sendi kehidupan. Misalnya, di dalam aspek tata kelola pemerintahan misalnya, bagaimana pengejahan wanta wawasan kebangsaan itu, kebijakan itu jangan sampai menimbulkan gejolak dan resistensi dari masyarakat, dan dia harus mampu menjembatani antara apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, ketidakadilan ya, kemudian baik ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, begitu juga aspek pendidikan dan kesehatan, itu adalah praktek empiriknya. Nah, pada sisi lain saya kira ketika bicara soal wawasan kebangsaan dalam perspektif geopolitik kita sebagai sebuah nation state, maka cara berpikir diskriminatif itu harus nihil, ya, itu satu. Lalu bahwa yang dikedepankan itu adalah bagaimana kecintaan kita terhadap negara kesatuan ini, menjaga nilai-nilai Pancasila tadi itu hal yang hari ini sedang diuji, ya. Bagaimana kita dibenturkan dengan paham-paham yang justru kontraproduktif, baik itu paham yang mengatakan isme dari sebuah agama, baik paham itu yang mengatakan isme dari para kelompok-kelompok ya ormas, ataupun isme-isme yang mengatasnamakan demokrasi itu sendiri bahkan itu. Jadi menurut saya bahwa menjadi sangat penting hari ini isu-isu dan mengkampanyekan tentang wawasan kebangsaan, kecintaan kita terhadap negara dan Pancasila itu adalah sebuah keharusan. Karena hari ini negara-negara barat, negara-negara luar justru sedang belajar ke Indonesia. Kenapa kok Indonesia yang begitu beragam ya, tetapi kemudian masih tetap utuh sebagai sebuah nation state? Berarti kan ada nilai ya yang masih dipertahankan oleh sebagai kita warga negara, yaitu apa? Yaitu nasionalisme dan menjaga bahwa Pancasila itu sebagai peta jalan sebagai pemersatu. Kita bayangkan kalau setiap dari masyarakat Indonesia, mulai dari yang terkecil lingkup pendidikan misalnya, bahwa aspek yang berkaitan dengan kebangsaan tadi, wawasan kebangsaan, pengetahuan ya sebagai sebuah ideologi kebangsaan tadi tidak lagi diajarkan, maka saya kira disitulah awal dari ambangnya kita sebagai nation state itu mengalami degradasi. Ya, itu. Ya. Kemudian tadi Pak terkait kepala desa ya. Kepala desa tadi kan sempat bilang, ayo sekali-kali melihat ke kabupaten. Oh ya. Itu yang dimaksud apa itu Pak? Nah, ini menarik. Jadi gini, hari ini pemerintah daerah dan pemerintah desa memang diatur oleh dua undang-undang. Ya, pemerintah daerah diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, dan desa diatur tersendiri oleh Undang-Undang nomor 6 tentang desa. Di dalam aturan bahwa Undang-Undang nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional kita, bahwa sinkronisasi, harmonisasi perencanaan pembangunan itu harus dilakukan antara daerah dan desa. Hari ini daerah selalu menganggap bahwa oh, ngapain saya mengurus desa gitu ya. Saya kan sudah kasih ADD ya, 10% dari APBD kan. Lalu kemudian desa sudah punya DD. Seolah-olah desa tadi itu bukan lagi menjadi kewenangan daerah. Nah, ini menurut saya kelirumologi di dalam tata kelola perencanaan pembangunan. Maka
menjadi ironi misalnya sebuah daerah misalnya Banjarnegara misalnya begitu. Saya membaca dari RPJMD-nya desa seluruh hampir 40-an desa yang kirim ke saya datanya itu, dengan membaca narasi di RPJMD tidak ada titik temu yang saling mendukung bahwa menyelesaikan persoalan Banjarnegara ini. Jadi kabupaten itu lahir sendiri, desanya lahir sendiri karena dianggap desa ini masih di wilayah administrasi tersendiri. Padahal di dalam kita tata kelola berpemerintahan, desa dan daerah ini menjadi satu kesatuan. Majunya desa adalah majunya daerah. Maka kenapa saya mengajak tadi, ayo gerutu dalam tanda petik, geruduk Pemda misalnya begitu. Melihat seberapa besar misalnya desa Banjarnegara itu kan isunya pertanian, ya kan, pariwisata, ya, lumbung pangan, peternakan, kan lebih kepada di situ. Tapi bisa dilihat berapa persen alokasi APBD ya untuk menghidupi para petani, para peternak, ya, para pedagang kecil tadi itu, yang semuanya ada di desa. Lalu kemudian bagaimana sinkronisasi antara perencanaan kabupaten dan desa ini yang begitu timpang ini. Hari ini tidak terbentuk. Itu yang saya maksud bahwa ayo desa silakan geruduk, kemudian ngajak diskusi itu di kabupaten. Kita mau lihat, jangan-jangan di desa saya itu tidak masuk dalam perencanaan strategisnya di kabupaten. Lalu saya merencanakan dengan keterbatasan APBD saya cuma 1, sampai 2 miliar tadi itu, tentu nggak mungkin menyelesaikan persoalan. Lalu di mana peran dinas pertanian, dinas peternakan, pariwisata, dan dinas-dinas yang strategis lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat? Itu maksud saya. Berarti ini ada yang salah dong? Menurut saya ini ada gap ya antara perencanaan daerah dan perencanaan desa. Itu yang maksud saya, bahwa ayo desa, sebelum Anda menyusun perencanaan Anda, datang ke kabupaten, tanya, cari tahu dinas pertanian isunya kemana sih, arah kebijakan strategisnya, sehingga desa-desa yang punya basis pertanian dia tahu titik sambungnya. Ini kan tidak terjadi nih, seolah-olah daerah dengan desa dengan daerah kok pakai proposal permohonan ke atas, padahal desa ini wilayahnya Kabupaten Banjarnegara. Itu maksud saya, meretas keliru ya di dalam gap perencanaan tadi itu. Kemudian masalah keseimbangan, Pak, selama ini mungkin seperti tadi disebutkan bahwa ke SDIT, SDIP dan alokasi dana itu terkait. Ya, jadi gini, saya melihat bahwa tidak semua niat baik itu menghasilkan sesuatu yang baik. Bahwa alokasi anggaran misalnya soal hibah kepada sekolah-sekolah tertentu dalam tanda petik yang lebih ke SDIT dan lain-lain tadi itu baik. Tetapi kemudian kita lihatlah ya bahwa kita butuh yang namanya tadi dalam konsep wawasan kebangsaan tadi itu. Ini penting. Ada berapa sih jumlah PAUD yang sifatnya nasionalis TK negeri yang kemudian harus disupport? Harusnya kan itu mendapatkan perhatian khusus. Karena fondasinya kebangsaan tadi itu ya sokoguru dari pendidikan karakter, nasional karakter itu harus dibangun. Nah, kalau di pemerintah daerah perhatian minim terhadap alokasi anggaran terhadap SD, TK, PAUD yang nasionalis tadi itu terbatas, lalu kemudian sementara SD yang sifatnya IT tadi itu diperbanyak, tidakkah ini menimbulkan justru akan menciptakan gesekan? Itu maksud saya tadi itu. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak? Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan misi kita jaga desa bela Indonesia, jaga desa bela Banjarnegara itu pesannya sederhana sebenarnya. Bahwa kalau ingin memajukan daerah dimanapun ya, maka mulailah menempatkan desa tadi itu sebagai entry point, pintu masuk sokoguru, fondasinya. Ya. Jadi kalau pemerintah daerah tidak punya keberpihakan terhadap desa, maka tunggulah desa daerah itu kemudian tidak akan mampu tumbuh ke atas. Ya, yang terjadilah tumbuh ke samping, lalu kemudian itu adalah artinya masalah. Ya, dan itu yang terjadi di sini, saya kira yang perlu harus dievaluasi. Makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Menjadi poin yang baik di dalam pemikiran kita dan bisa dikaryakan nyata untuk masyarakat di sekitar kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kuatir Pak, nyuwun sing kathah mawon pertandingan nih Pak. Semoga selanjutnya Pak Bapeda mungkin bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kita semuanya yang hormati Ibu Hajah Supriyati SDM, Sekretaris Komisi E di Jawa Tengah.
Dan untuk kami, kemudian juga Bapak Ibu sekalian di desa ini satu hal yang positif dan ketika membangun kebaikan kita semuanya. Dan sebelumnya kami mohon maaf karena Kepala Bapak Bidang PLT Pak Agung, kebetulan beliau kan Kepala BKD, tapi ini sedang terkait dengan seleksi CPNS sehingga tidak bisa hadir pribadi. Jadi kami kebetulan personal perencana yang ada di pemerintahan didampingi oleh teman kami dari bidang infrastruktur pengembangan wilayah yang berada di Ibu sekalian hormati, tadi banyak hal sudah disinggung oleh Ibu Haja, termasuk salah satu kabupaten Jawa Tengah dari 5 kabupaten Jawa Tengah yang masuk pasien kemiskinan ekstrim. Tapi ada yang bilang ekstremis, cukup ekstrim. Jadi kebetulan kan ada 5 kecamatan yang menjadi penanganan khusus, dan masing-masing kecamatan dan 5 desa. Barangkali juga ada desa yang ikut menjadi pasien juga barangkali ini cukup menjadi perhatian kita bersama. Program kita sudah cukup banyak terkait dengan penanganan kemiskinan, tapi ternyata masih belum bisa maksimal. Banjarnegara menjadi salah satu kabupaten yang dinobatkan sebagai kabupaten kreatif dari 11 kabupaten kota di Indonesia, ranking 3. Kemudian juga namun kondisi itu masih cukup memprihatinkan dengan indikator makro yang ada di kita di Kabupaten Banjarnegara. Ibu tadi juga sempat disinggung terkait dengan potensi pertanian. Alhamdulillah, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang kontribusi terbesar pertanian hampir 30%, itu kita masih tumbuh minus 1,36%. Itu alhamdulillah masih di atas provinsi dan nasional. Angka kontraksi minus 1,36 ini ternyata banyak ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh 2,3% itu. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian ini sangat mendominasi, juga memberikan kontribusi yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun Banjarnegara masih banyak penduduk yang ranking 3 di Jawa Tengah, kita bersaing dengan Pemalang dan Brebes. Itu masih di bawah ini memang cukup prihatin, sehingga banyak persoalan, banyak permasalahan yang kita hadapi yang menjadi isu. Tadi sempat disinggung oleh Pak Sarif, antara bab 1 bab 2-nya RPJMDes dengan isu strategis nggak nyambung, mungkin dia nyambung ini. Dan mungkin juga ini bisa penyebab, termasuk di Kabupaten Barangkali, RPJMD sudah disusun dengan sebuah rupa. RPJMD sudah, kemudian ini sudah dengan memperhatikan permasalahan yang ada, karakteristik dan juga. Tapi ternyata program dan kegiatan ada pengembangan potensi. Dalam ini adalah berbasis pengembangan kopi. Itu alhamdulillah mengangkat Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten kreatif, dan itu juga kami komit untuk pengembangan potensi lokal kopi, khususnya kopi Arabica yang di daerah atas di Absen. Jadi teman-teman yang dari kali benih ke depan itu sangat diharapkan memberikan kontribusi ekonomi pedesaan. Kemudian terkait dengan pengembangan kawasan, Kabupaten juga sudah punya komitmen untuk mengembangkan kawasan berbasis potensi. Kemudian nanti ke depan betul-betul ada upaya pengembangan kawasan yang tadi sudah disepakati itu. Dan kami di tingkat kabupaten ada beberapa kawasan yang selain kawasan di tingkat kecamatan, kami juga mengembangkan kawasan yang berbasis potensi lokal. Kita ada pengembangan kawasan agropolitan Jakabaria, yaitu Pejawaran, Mober, Bratur, dan Manesa. Agropolitan Jakabaria. Di samping itu juga kita mengembangkan Metropolitan Raja Purbawa. Jadi pengembangan perikanan dengan kawasan bawah. Jadi
itu terkait dengan pengembangan kawasan dan betul yang disampaikan oleh Pak Sakri. Meskipun kita RPJP, RPJM tadi kontribusi terbesar pertanian, tapi di APBD-nya tidak sebagaimana yang kita rencanakan. Itu memang betul. Namun demikian kondisi itu terjadi karena memang keterbatasan anggaran yang ada di APBD maupun saya yakin di APBD.